Tanda-tanda hari akhir. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. Di akhir zaman, Allah akan mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga manusia-manusia yang tinggal di bumi ini yaitu hanya orang-orang yang tidak mengerti akan ilmu agama, karena ulama-ulamanya sudah diwafatkan oleh Allah. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, di zaman sekarang ilmu agama dianggap tidak penting. Mereka lebih mementingkan ilmu dunia, padahal ilmu agama adalah ilmu untuk mendapatkan bekal nanti di akhirat. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan yang berperilaku seperti laki-laki, seperti banci, bencong, atau perempuan yang tomboy. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda hari akhir. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Kita sudah lihat di berita-berita bahwa banyak sekali peperangan yang terjadi di zaman sekarang. Apalagi kalau sudah mendekati akhir, bumi ini akan banyak sekali peperangan. Yang keenam, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul, padahal nabi dan rasul yang terakhir Khatamul Anbiya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun tanda-tanda utama datangnya kiamat, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum adanya 10 tanda-tanda kiamat, yaitu datangnya Imam Mahdi, datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Yajuj dan Majuj, munculnya asap tebal, Dabatul Ard, matahari terbit dari barat, tanah longsor, munculnya api besar serta hancurnya Ka'bah. Berikut ini 10 tanda-tanda terjadinya kiamat menurut Al-Quran dan hadis dalam agama Islam. Datangnya Imam Mahdi. Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satu dari keturunanku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang sebelum akhir dunia. Namanya akan sama dengan namaku, dan nama ayahnya akan sama dengan nama ayahku. Dunia akan penuh penindasan dan tirani sebelum kemunculannya. Tetapi pada masanya, keadilan akan datang, dan malaikat akan mengatakan, ini adalah Mahdi. Dengarkan apa yang ia katakan. Dia akan menjadi khalifah dan memberikan perlawanan kepada musuh yang berbeda. Beberapa di antaranya berpura-pura menjadi Mahdi, namun tidak satu dari mereka ditaati. Kedatangan Dajjal. Dajjal akan datang dan mengatakan, akulah Allah. Siapa saja yang tidak percaya kepada aku, ia akan menjadi kafir. Dajjal hanya memiliki satu mata. Dia akan mendapatkan banyak pengikut dengan kekuatan yang luar biasa dan dengan segala kekayaannya. Godaan ini akan menjadi ujian nyata bagi orang yang beriman. Dia akan berperang melawan Nabi Isa dan dia akan dibunuh olehnya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tetapi Allah telah menyelamatkan dan mengangkatnya ke langit. Jika Nabi Isa kembali ke bumi, itu adalah salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nabi Isa akan menyelesaikan beberapa misi utama turun ke bumi, yaitu dia akan membunuh Dajjal,
Dia akan menyelamatkan umat Islam dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, dan dia akan membawa mereka ke Gunung Tur. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu tanda-tanda utama datangnya hari kiamat adalah memberitahukan kita tentang adanya dua suku barbar. Menurut Al-Quran, akan turun dua makhluk yaitu Ya'juj dan Ma'juj dari atas bukit. Menurut hadis, saat ini mereka masih terhalang oleh gerbang gaib yang dibuat oleh Dzulkarnain, seorang raja yang adil dan kuat yang hidup pada saat yang sama dengan Nabi Ibrahim. Dia membawa misi yang berbeda dan menaklukkan banyak negara. Setelah ia melakukan perjalanan ke utara, dia tiba di tengah-tengah kedua gunung dan bertemu dengan suatu bangsa. Mereka mengeluh kepadanya tentang adanya suku barbar Ya'juj dan Ma'juj yang tinggal di balik pegunungan. Suku-suku ini menyerang, merampok dan membunuh mereka. Kemudian mereka meminta kepada Dzulkarnain untuk melindungi mereka dan akan memberi Dzulkarnain imbalan. Namun Dzulkarnain menolak imbalan mereka. Selanjutnya Dzulkarnain membuat dinding besi. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan dapat keluar dari dinding besi ini sampai tiba mendekati hari kiamat. Munculnya asap tebal. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Asap tebal akan turun dari langit menutupi bumi selama 40 hari. Ini akan mempengaruhi seluruh umat Islam seperti dingin, tetapi orang-orang kafir tidak akan merasakannya. Munculnya Dabatul Ard atau datang binatang melata yang besar. Dabatul Ard bertugas untuk membuat perbedaan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Dia akan menyentuh orang-orang beriman dengan tongkat Nabi Musa. Wajah orang beriman akan terang dan bercahaya. Kemudian dia akan menyentuh orang-orang kafir dengan cincin Sulaiman dan wajah mereka akan menghitam. Ada pendapat yang berbeda tentang sifat binatang melata ini. Beberapa ulama menganggapnya sebagai binatang yang sangat luar biasa, sementara yang lainnya mengatakan seperti unta. Matahari akan terbit dari barat. Menurut hadis, kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Ini adalah tanda-tanda utama lain dari kiamat seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan sumbernya, semua orang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bukti besar dan jelas ketika mereka akan melihat terbitnya matahari dari barat. Tetapi keimanan mereka tidak bermanfaat karena pintu pengakuan dan penyesalan akan ditutup. Hadis ini secara terbuka mengungkapkan batas waktu untuk bertaubat. Gempa bumi dan tanah longsor. Akan ada 3 gempa bumi atau tanah longsor di barat, timur, dan di tanah Arab. Bumi akan runtuh dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan tenggelam. Semua orang akan mati karena bencana tersebut. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa penduduk di bumi akan berkumpul dan menentukan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir di padang yang sangat luas. Munculnya api besar. Hari terakhir akan tanda-tanda utama datangnya kiamat menurut hadis adalah ditiupnya sangkakala. Orang-orang yang telah mati akan kembali hidup dan akan ada api besar di Yaman. Api ini akan menyebabkan orang-orang untuk berkumpul di padang mahsyar al-qiyamah untuk penghakiman. Runtuhnya Ka'bah. Menurut ulama Islam, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa suku Habasyah akan menghancurkan Ka'bah. Aku melihat dia mengambil batu dari Ka'bah satu persatu. Allah akan mengambil Al-Quran dari bumi serta hati orang-orang setelah penghancuran Ka'bah. Allah tidak akan membiarkan Al-Quran tetap di dunia jika tidak ada lagi orang-orang yang beriman kepadanya. Itulah 10 tanda utama terjadinya kiamat menurut ajaran Islam. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
serta bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mempercayai hari akhir. Nah, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, kita petik, antara lain yaitu: 1. Bertambah keyakinan kita dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan narkoba atau minum minuman keras, mencuri, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah harus selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar kita selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.